Terenggiling termasuk mamalia yang kritis terancam punah. Seekor terenggiling diambil tiap menitnya dari habitat asli, membuat mereka menjadi mamalia yang paling sering diperdagangkan secara ilegal. Ironisnya, tak banyak yang tahu tentang hewan ini, terutama di dunia internasional. Hewan dengan nama ilmiah manis ini telah diburu sejak lama. Kulit mereka diambil untuk dijadikan obat-obatan. Bahkan di sebagian wilayah Afrika, mereka disajikan sebagai hidangan mewah. Ada beberapa fakta menarik yang wajib kamu tahu tentang terenggiling untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulianmu. Disimak, ya. Namun sebelum menyimak penjelasannya, sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Terenggiling terdiri dari 4 spesies yang hidup di Afrika dan 4 spesies lagi di Asia. Seluruh 8 spesies yang masih hidup tengah menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan liar. Terenggiling Sunda atau terenggiling Jawa yang hidup di hutan-hutan Indonesia juga tak luput dari ancaman kepunahan. Bahkan, terenggiling Sunda merupakan satu dari 2 spesies terenggiling yang kritis terancam punah. Spesies kritis terancam punah lainnya adalah terenggiling Cina yang hampir punah pada pertengahan tahun 1990. Sisik terenggiling yang khas sangat efektif melindungi mereka dari serangan predator. Ketika terancam, terenggiling akan menggulung diri membentuk bola. Sisik ini cukup keras sampai predator besar seperti singa, harimau, dan macan tutul menyerah memangsanya. Ironisnya, pertahanan diri ini tidak melindungi mereka dari manusia. Posisi defensif terenggiling justru membuat mereka lebih mudah ditangkap dan diambil manusia di alam liar. Terenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup keratin. Sekitar 20% dari jumlah bobot tubuh mereka datang dari sisik. Sisik ini terbuat dari keratin, material serupa yang membentuk kuku kita. Meskipun demikian, masih banyak orang yang percaya bahwa sisik terenggiling bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terenggiling secara alami memiliki lidah panjang karena sumber makanan mereka yang ada di bawah tanah. Lidah panjang dan air liur lengket mereka digunakan untuk mencapai isi sarang semut atau serangga. Biasanya, lidah mereka bisa mencapai lebih dari 40 cm, melebihi panjang tubuh mereka. Terenggiling tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan mereka. Oleh sebab itu, mereka biasa menelan batu-batu kecil atau kerikil untuk membantu menggiling semut dan serangga di dalam perut. Proses ini terjadi di sebuah organ khusus yang juga terbungkus keratin. Terenggiling memiliki kelenjar di dekat anus yang bisa mengeluarkan cairan berbau. Tak jauh berbeda dengan sigung, terenggiling akan menggunakan cairan tersebut untuk mempertahankan diri atau menandai wilayah mereka. Terenggiling berkembang biak dengan cara vivipar, artinya telur yang dibuahi akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah sekitar 6 bulan, anak terenggiling akan lahir dengan berat sekitar 100-140 gram. Anak terenggiling akan menyusui dari induknya selama beberapa bulan sebelum akhirnya dapat memakan serangga seperti yang biasa dilakukan oleh terenggiling dewasa. Setelah lahir, anak terenggiling akan sangat bergantung pada induknya. Mereka akan terus berkembang dan tumbuh selama beberapa bulan. Anak terenggiling biasanya akan menghabiskan waktu sekitar 3-4 bulan dengan induknya sebelum belajar mandiri mencari makanan.
Siklus hidup terenggiling dapat berlangsung selama 20 tahun atau lebih. Selama masa hidupnya, terenggiling akan terus mencari makanan dengan cara menggali tanah untuk mencari serangga atau semut. Mereka juga akan berkembang biak setiap tahunnya untuk menjaga populasi mereka. Komisi Keselamatan Spesies Pangolin IUCN melansirkan bahwa seekor terenggiling diambil secara ilegal dari alam liar setiap 5 menitnya. Hal ini membuat terenggiling menjadi mamalia liar yang paling sering dan banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Komisi tersebut menyarankan untuk tidak membeli produk yang terbuat dari terenggiling. Meningkatkan kesadaran dan melakukan donasi bisa menjadi alternatif cara untuk melindungi terenggiling dari kepunahan. Merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melindungi kelestarian alam dan isinya semampu kita. Akan sangat disayangkan bila terenggiling harus punah, mengingat mereka juga hidup di Indonesia. Yuk, tingkatkan kesadaran untuk melindungi mereka. Banyaknya orang yang memburu terenggiling menjadikan US Fish and Wildlife Service melakukan penelitian terhadap kemotipe sisik terenggiling pada 2019 lalu. Penelitian ini melibatkan 104 individu terenggiling yang mewakili semua spesies. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tak satu pun dari spesimen menunjukkan keberadaan tramadol. Berita ataupun anggapan bahwa sisik pangolin mengandung analgesik tramadol telah dipatahkan oleh hasil penelitian ini. Artinya khasiat sisik terenggiling hanyalah sebuah mitos belaka. Nah, itulah fakta unik dan menarik tentang terenggiling. Semoga spesies ini selalu terjaga, agar kelak anak cucu kita bisa melihat hewan satu ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.